Hello and what's up guys. Kita pernah bilang di Laknas bahwa kita itu demen banget sama yang namanya K-Car. Apalagi gue demen banget sama mobil yang bentuknya boxy. Makanya gue sendiri nyetir Cube untuk harian. Makanya pada saat melihat mobil ini akhirnya masuk ke Indonesia, kita nggak sabar banget buat kita review. Iya, ini adalah the all new Honda N-Box generasi ketiga. K-Car yang sangat berjaya di Jepang karena sempat menjadi mobil terlaris nomor 1 di sana. Namun sekarang banyak IU yang akhirnya membawa mobil ini ke Indonesia, salah satunya dari Focus Motor. Nah, kayak apa sih salah satu K-Car terbaik yang kalian bisa beli saat ini? Penasaran? Yes, N-Box di Jepang itu bagaikan di sini tuh kayak Innova Reborn gitu ya. Maksudnya kayak penjualannya itu sangat jumawa dan orang kayak sangat-sangat senang dengan mobil ini. Tapi di Indonesia mobil ini kan masuknya hanya segelintiran dan cenderung menjadi mainan bagi orang-orang berduit. Tapi menurut gua, ini sebenarnya sangat praktis untuk kalian pakai sebagai transport harian juga. Karena dia lega, lengkap, punya Honda Sensing, dan juga daya angkutnya top banget. So kayak apa sih N-Box terbaru, K-Car terbaik dari Jepang? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Yes, mobil nomor 1 di Jepang is back. Iya, karena Honda N-Box ini sekarang hadir kembali dalam generasi ketiga alias all new dan sudah bisa kalian beli di Indonesia. Memang mobil ini punya banyak prestasi ya di Jepang. Sempat beberapa tahun berturut-turut jadi mobil dengan penjualan nomor 1. Di Indo tuh ibaratnya tuh ini kayak Brio gitu loh, di sana laris banget. Tapi memang Jepang punya kultur kendaraan yang berbeda banget dibandingkan belahan-belahan dunia lainnya, termasuk Indonesia. Mereka punya mobil seperti ini yang mereka sebut sebagai K-Cars, yang dimana secara dimensi dibatasin, secara mesin juga dibatasin, tapi telah memenuhi semua kebutuhan yang kalian butuhkan dari sebuah mobil. Dia compact di luar, jadi disetirnya gampang, lega di dalam, jadi enak banget buat dinaikin, praktikal banget buat kalian bawa-bawa barang, dan karena mesinnya kecil, dia juga sangat efisien. Jadi sebenarnya kalian nggak butuh mobil lain selain mobil ini buat kalian pakai harian gitu kan. Nah, tapi sebelum kita mulai bahas N-Box terbaru ini, sebenarnya kita juga pernah bilang kita pernah bahas N-Box yang generasi kedua. Waktu itu N-Box yang custom. Kalau kalian pengen nonton, cek video yang sebelah sini. Nah, sekarang yang terbarunya sudah mendarat di Indonesia thanks to Focus Motor. Iya, importir umum yang punya koleksi yang sangat-sangat luar biasa. Nggak hanya sports car, supercar, tapi bahkan N-Box ini pun ada. Kalau kalian tertarik meminang mobil ini, yang jujur kita sangat tertarik banget, kalian tinggal kontak teman-teman kita di Focus Motor di Instagram sebelah sini atau CP-nya di bagian bawah sini, seperti itu. Dan juga kita pengen sampaikan bahwa di PIK ini baru saja dibuka yang namanya Poin alias Pusat Otomotif Indonesia. Itu all in one stop shop untuk segala kebutuhan otomotif kalian, mulai dari mencari mobil bekas, mencari mobil baru karena beberapa APM juga mengaspal di sana, sampai ngebengkel juga ada gitu ya. Jadi pasti lengkap banget, dan itu posisinya kalian tinggal cari aja deket Shell yang ada di PIK 2 gitu. Itu baru aja soft launching beberapa hari yang lalu sebelum kita syuting N-Box ini, dan pastinya akan segera grand launching di awal 2025. Kalau kalian pengen buka showroom atau kalian pengen buka yang lain-lain yang terkait otomotif, atau kalian pengen sebagai customer, langsung aja datang ke Poin alias Pusat Otomotif Indonesia di PIK 2 sekarang juga. Oke, nah bahas soal N-Box generasi ketiga yang sangat lucu ini. N-Box ini masuk ke keluarga N-nya Honda, yang dimana nama N ini tuh sangat historis karena dulu dipakai di Honda jadul banget, Honda N360 kalau kalian tahu. Nah sekarang nama N ini dipakai lagi tapi di series K-Cars-nya Honda. Ada N-Box, ada N1, ada N-Wagon, dan ada N-Van. Nah, N ini sendiri merupakan singkatan dari New Nippon Norimono. Jadi kayak
kalau diartiin ke Indonesia itu kayak mobil baru Jepang selanjutnya, New Next Nippon Norimono, kayak gitu. Jadi lineup yang menarik di kei-car Honda. Nah, N-Box ini secara bentuk memang dia masih kei-car banget. Dia kotak slab-sided tinggi, yang artinya bentuknya sangat-sangat unik di jalan, dengan penggunaan antena yang masih short pole di bagian sini, offside, mobil Jepang banget. Dia nggak ada integrated roof spoiler, dia seperti ini aja, udah ada traffic stop lamp, kecurutan di bagian sini, kaca udah ada di fogger, dan wiper juga sudah rapi tentunya. Logo Honda di bagian tengah, dan ini dia minim chrome ya, karena ini bukan varian custom, ini N-Box yang biasa. Ada varian custom buat kalian pengen yang lebih stylish dan lebih sporty lagi. Logo N-Box di bagian sebelah sini jelas dan besar, dan di bagian bumper bawah juga simple, tapi tetap ada imbuhan mata kucing di bagian bawah sini untuk safety. Dan walaupun mobil ini kecil, safety-nya juga nggak main-main. Dia udah ada 4 titik parking sensor yang sewarna body, dan ada kamera mundur yang diletakkan di bagian sebelah sininya. Taillights-nya memanjang ke atas seperti ini, dan dia pun tentunya sudah full LED. Mulai dari lampu senjanya yang LED bar yang kecil di atas dan membesar di bagian bawahnya, remnya LED dots di bagian sini, jadi agak transparan gitu. Dan untuk lampu sein dia LED 2 titik di bagian atas sini, serta lampu mundur sudah LED juga di bagian bawah sebelah sininya. Berlanjut ke bagian samping, kalian bisa lihat nih siluet bodinya yang masih terasa boxy dan tinggi, khas banget dengan sebuah kei-car. Tapi sebenarnya secara dimensi, ini tuh nggak yang gede-gede amat gitu ya, sama gua aja tingginya cuma beda dikit doang. Nah, di sini kalian dapat kaca yang gede-gede, dan semua pilarnya pun sudah dikasih hitam-hitam seperti ini, jadi udah modern. Bahkan dapat kaca ketiga yang memberikan rasa lega di kabin yang lebih gitu. Dan dia ada tarikan-tarikan garis bodi yang unik kayak gini ya. Tarikan ke depan seperti ini, dan juga ada tarikan lagi di bagian rocker panelnya, walaupun dia nggak ada side skirt, nggak ada yang neko-neko apa-apa. Dan juga ada tarikan garis di bagian atas ini, yang artinya kalau kalian pengen pesan ini secara dual tone itu pun bisa, atau kalian pengen dual tonein sendiri udah ada batasnya, tinggal kalian bawa ke tukang stiker aja. Nah, tapi ngomongin soal dual tone, N-Box unit yang satu ini itu sudah dilengkapi dengan yang mereka sebut sebagai Fashion Style Package. Nah, di Fashion Style Package ini dilengkapi dengan beberapa warna kontras berwarna off-white. Contohnya di bagian door handles ini, door handle model grip type seperti ini, warnanya off-white, sampai ke spion juga warnanya off-white kayak gini. Door handle-nya udah ada akses keyless entry di kedua pintu depannya, dan pastinya pintu belakangnya sudah electric sliding door di kedua sisinya. Jadi udah nice banget gitu ya. Anti pinch sudah ada. Termasuk ke bagian depannya lagi, spionnya kayak yang gue bilang dia off-white. Ini pun sudah electric track, auto track, electric adjustment, ada lampu seinnya di bagian sini. Termasuk seperti rata-rata mobil Jepang, dia tuh ada kayak kaca mantul gitu ya dari bagian dalam sebelah sini, yang bakal mantulin ke bagian kaca cembung di sini, sehingga kalian bisa ngelihat curb depan dan bisa ngelihat ke curb yang di belakang juga, supaya kalian kalau navigasi di jalan sempit tuh nggak yang grepes atau kejeblos got gitu. Dan di bagian depan sini juga ada kaca yang sangat besar, sehingga blind spot mobil ini itu hampir kagak ada. Nice kan? Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Honda N-Box generasi ketiga. Nah, ini sendiri juga sangat lucu karena secara kaki-kaki ini merupakan bagian update dari Fashion Style Package. Iya, jadi bagian yang warna off-white-nya itu nggak hanya di bagian door handle dan spion aja, bahkan sampai peleknya dia jadi ada aksen off-white-nya kayak gini, yang bikin dia kesannya jadi kayak punya white wall gitu ya. Dan bagian tengahnya ini dia warnanya sewarna body, jadi color coordinated, lucu banget. Ini sendiri secara pelek memang dia imut banget, dia ring 14 inci, tapi karena mobil yang nggak gede, ini masih kelihatan oke-oke aja gitu. Ini peleknya sebenarnya masih stylish alias pelek kaleng, ini hanya dop aja. Jadi untuk N-Box yang biasa itu memang peleknya bawaannya pelek kaleng semua. Nah, untuk yang varian yang custom baru kalian dapat pelek model alloy wheels seperti itu. Nah, untuk bagian bannya dia pakai ban yang juga terkenal nyaman kok dari Jepang, yaitu Yokohama Blue Earth dengan ukuran 155/65R14. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua, dan safety yang standar kayak ABS, EBDBA, traction control gitu-gitu juga sudah ada. Bahkan mobil ini kecil-kecil kacrut gini, LCGC-nya Jepang, dia udah dilengkapi dengan Honda Sensing. Iya, makanya secara safety dia udah sangat impresif banget. Udah punya adaptive cruise control, udah punya lane keeping assist, canggih pokoknya. Dan sampailah kita ke bagian paling gemes dari Honda All New N-Box generasi ketiga, yaitu bagian muka depannya gitu ya. Nah, muka depannya ini memang udah totally redesign, dia lebih
soft. Dan Honda sendiri juga memang bilang di generasi terbaru ini mereka pengen approach-nya tuh supaya N-Box kelihatan lebih friendly gitu ya, lebih seperti orang yang tersenyum. Makanya di bagian depan sini juga tampangnya tuh friendly banget. Dan pasti kalau orang lihat di jalan itu antara bakal senyum atau ketawa gitu ya, karena tampangnya imut. Nah, ini bonetnya pendek banget karena hanya menyimpan mesin 660 cc. Untuk unit yang ini itu yang NA, tapi sebenarnya ada varian yang turbo juga. Bagian grill depan ini juga baru nih karena grillnya dia sebenarnya ngeblok gini ya, body color aja, tapi dia lubangnya tuh kayak bulet-bulet gini. Lucu banget, kayak bulet-bulet gini ya. Dan dilihatnya tuh kayak manis gitu, kayak ngelihat hidung kucing gitu. Termasuk di bagian bawahnya ada airdam tipis yang kayak kumis, dan ada airdam besar yang kayak tersenyum ya, karena bagian samping ini kayak agak naik gitu ya. Walaupun di bagian airdam ini ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Tapi lucunya plat nomor di mountnya agak offset karena di bagian sana itu ada berbagai macam internal cooling yang lebih expose, dan bumpernya polos seperti ini aja, nggak ada aksen-aksen yang pretentious. Untuk ukuran safety, di bagian depan juga dapat 4 titik corner sensor sampai ke grill sini ya. Jadi udah canggih banget. Dan untuk urusan perlampuan, ini yang bikin dia lucu banget kalau dilihat di jalan. Karena lampunya ini Honda juga bilang ini approach-nya tuh mereka pengen lampu ini kesannya kayak mata manusia. Jadi mobil ini tuh seolah dibikin hidup gitu ya, seperti sebuah mobil yang punya soul gitu. Makanya ini terinspirasi dari pupilnya manusia. Pertama-tama dia udah punya daytime running light yang bulat kayak gini, lucu banget. Tapi kalau kalian nyalain lampu senja, ini DRL-nya bakal ngeredup dan bakal ada kayak titik-titik LED yang ini ya, yang lebih terang buat DRL-nya. Nah, untuk low beam dan high beam, dia single projector LED di bagian tengah yang sudah bi beam, termasuk karena dia ada Honda Sensing, dia pun sudah auto high beam juga. Nah, kalau kalian ngesein, lampunya ini bakal berubah, yang lingkaran ini full jadi amber seperti itu. Dan di bagian dalamnya pun ada banyak easter egg yang menarik, ntar kita bakal bahas di bagian interestingnya. Tapi secara overall, di kaca sini kalian juga bisa lihat ada kamera untuk fungsi Honda Sensing-nya. Desain dari si Honda N-Box generasi ketiga ini masih benar-benar masih dapat dikenali sebagai sebuah N-Box, tapi desainnya lebih friendly, lebih bikin senyum kalau dilihat, dan pasti di jalan kalian jadi pusat perhatian banget, apalagi kalau kalian beli dengan warna kuning seperti ini. Ini seperti Gudetama on wheels, tapi jujur sih pengen gua. Oke, lanjut bahas soal interior dari Honda N-Box generasi ketiga. Nah, pertama-tama dari pintunya. Walaupun pintunya kelihatan gepeng gitu ya, karena kan ini pintunya lagi-lagi mengikuti regulasi car, jadi dia harus maximize space interior banget. Pintunya tuh tipis, tapi dia lumayan berat dan solid loh. Jadi nice banget. Dan dia terbukanya benar-benar lurus 90 derajat. Jadi akses ke dalam itu gampang banget. Kalian pengen langsung lompat ke ujung sana pun itu bisa gitu ya. Jadi kayak luar biasa. Nah, Sobat Hero, rasa duduk di dalam dari Honda N-Box generasi ketiga di bagian depannya. Nah, sebelum kita bahas desain, fitur, dan ada apa di dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Klik tombol di bawah dan klik tombol merah terus untuk subscribe ke channel Tanto Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian video berikutnya dan juga member Instagram kami di Laknas_J untuk info motif apa yang menghibur kalian semua. Nah, seperti biasa, pertama-tama kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini, jadi kayak key fob Honda kebanyakan sebenarnya. Ada logo Honda di bagian belakang dengan aksen piano black, dan ada 2 buah tombol untuk lock dan unlock, dan di bawahnya ada 2 tombol lagi untuk buka electric sliding door baris keduanya yang di kiri dan kanan. Jadi kalian bisa buka pintu electric sliding belakang langsung dari kuncinya. Mewah juga ya. Nah, dan pastinya mobil ini sudah engine start stop button. Dia ada di bagian sebelah kanan driver sebelah sini yang berpendar merah seperti kebanyakan Honda. So, foot on the brake, kita coba start up dulu. Nah, untuk Junkies, bicara soal dapat pacu mesin dari si Honda N-Box ini memang mentok karena regulasi car di 660 cc. Untuk yang ini versi NA, kodenya S07B 660 cc inline 3 DOHC. Tenaganya 58 HP dengan torsi 65 Nm. Ada juga versi yang turbo S07B Turbo, tenaganya
63 horsepower dengan torsi 104 Nm. Untuk urusan akselerasi dan lain-lain, memang belum kita coba, tapi keiritan BBM-nya konon tembus 1:25. Oke, memang kalau bicara soal mesin, kan regulasi dari K-Car Jepang itu memang agak sedikit menghambat mesinnya mentok di 660cc, nggak boleh lebih gitu ya. Dikasih turbo pun bisa, dan ini ada varian yang turbonya, tapi itu pun tenaganya maksimal mentok di 63 horsepower. Jadi turbo dan non turbo beda tenaganya cuma 5 HP. Tapi ya udahlah, buat dalam kota lebih dari cukup. Nah, interior, build quality, materials, memang di sini masih full hard plastik semua sesuai dengan kelas dan harganya, karena kan ini tanda kutip adalah LCGC-nya Jepang gitu ya. Jadi di Jepang mobil ini mobil yang terjangkau, bukan mobil mahal. Jadi full hard plastik itu masih normal, tapi yang kita suka build quality, fit and finish-nya, plastik yang digunakan juga semua itu tebel-tebel, bagus gitu ya. Beda banget sama mobil yang CKD di Indonesia. Jadi itu terasa berkualitas gitu plastiknya. Apalagi kombinasi warnanya itu juga unik, karena dia hitam dengan warna kayak ivory gini. Tapi di bagian dashboard sini ada open storage besar yang warna coklat, yang tekstur dan tampilannya tuh mirip kayak material daur ulang gitu loh. Jadi kayak yang kalian lihat di beberapa mobil zaman sekarang kan banyak tuh yang kayak material daur ulang. Ini dibuat seperti itu seolah-olah gitu ya. Jadi kayak pasir yang di press, iya kayak gitu. Cukup unik. Nah, kemudian desain dashboard sendiri ini juga approach-nya agak beda dengan N-Box yang lama. Kalau N-Box yang lama dia justru lebih modern, lebih striking gitu. Kalau ini dia lebih simple, lebih retro, lebih kelihatan desain Honda kayak 90-an atau 2000-annya gitu. Dan itu disengaja. Nah, di bagian sebelah passenger sini ada cup holder buat kalian taruh minum. Dan di bagian atasnya kayak gue bilang ada open storage di sini. AC-nya agak rendah di bagian sini dengan desain yang sangat retro sekali. Dan di bagian bawah glove box memang belum soft opening, tapi ini karena glove box ini 2 kali lebih besar dibandingkan N-Box yang generasi kedua. Jadi mereka ningkatin ini untuk nambah praktikalitas juga. Nah, ke bagian kanan lagi, ini nih yang meningkat jauh dibanding yang lama, karena untuk urusan head unit sekarang dia jauh lebih besar. Walaupun memang masuk ke Indonesia itu dia N-Box itu rata-rata audioless ya, jadi nggak ada head unitnya. Tapi untuk unit yang dijual oleh Focus Motor ini sudah dilengkapi dengan head unit pasangan touchscreen seperti ini. Jadi udah lengkap lah, makanya pun udah nice, udah enak gitu ya. Nah, dan ini pun tentunya head unit Android ya, jadi kalian bisa kayak Spotify, bisa Google Maps, lain-lain bisa di sini semua gitu. Bahkan bisa nonton YouTube gitu-gitu ya. Jadi udah sangat-sangat praktis lah, nggak perlu masang head unit sendiri lagi. Dan kalau bawaannya, head unit ini ukurannya 9 inci, jadi udah gede, lebih gede dibandingkan N-Box yang lama. Dan ini dari frame yang langsung ke bawah menyatu ke tombol hazard di sini ya. Ini lucu banget gitu. Jadi kayak kesannya integrate. Ke bawah lagi, ini ada untuk bagian climate controlnya. Climate controlnya juga sudah full digital ya. Jadi panelnya tersendiri sini dan punya layar sendiri. Bagian kiri ini fan speed. Kemudian ada on off, ada pengaturan arah sembur yang lengkap ke kepala kaki aja, kaki dan front defogger, dan balik ke kepala lagi. Termasuk ini ada dial untuk mengatur suhunya, dan kalau kita naikin dia tembus lebih dari 30 derajat yang artinya masih ada heaternya. Dan ini feeling clickynya mirip yang kalian temukan di Honda baru kayak City Hatchback atau HR-V gitu ya, jadi berkualitas. Push untuk auto climate, termasuk ini pun defoggernya lengkap depan belakang, bahkan ada defogger untuk spionnya. Dan kalian dapat heated seats alias pemanas jok 2 level untuk kedua jok depannya. Termasuk ada untuk tombol icon-nya di sini untuk eco mode khasnya Honda. Dan ke bawah lagi, ini ada transmission yang pastinya dia pakai CVT, tapi dia straight shift kayak gini aja. PRND-S untuk sport mode-nya Honda. Ke bawah seperti ini gitu ya. Tapi memang dia tidak ada pedal shift-nya. Dan ke bagian kanan, ini juga ada electric parking brake plus brake hold. Ya, jadi mobil kecil begini, LCGC-nya Jepang, sudah pakai EPB. Nice. Dan karena head unit ini merupakan head unit pasangan, tentunya USB input di bagian sini dia hanya bolong aja ya, karena kan ini untuk head unit OEM. Tapi di atas kalian tetap dapat USB charging port Type-C untuk kalian ngecas gadget kalian, tinggal bawa kabel aja. Ini dashboardnya di bawah modelnya tuh floating dash, iya, jadi nggak ada intrusi ke bagian tengah, sehingga kalau kalian misalnya pengen scoot ke bagian passenger atau keluar dari parkiran seberang gitu ya, itu jadi jauh lebih gampang karena ini interiornya jadi berasa makin luas lagi. Dan di bawah sini juga ada beberapa amenities. Pertama-tama ada hook di sini buat kalian gantungin belanjaan atau gantungin tas contohnya gitu ya. Dan di bagian sampingnya ini ada 12 volt socket
yang bisa kalian colok chargeran, di mana handphone yang lagi dicas langsung bisa ditaruh di open storage di bagian bawah sininya. Ini kayak ember gitu ya, lucu banget. Dan di bawahnya tentunya ada logo N-Box teremboss di bagian karpetnya. Dan masuk ke bagian jok, ini pun joknya tentunya ala K-Car, jadi dia bench seat yang dimana ala sofa di bagian jok passenger ke driver tuh dia nyambung ya, nggak ada gap di bagian tengahnya. Dan ini joknya juga lucu banget ya, ini kayak wool sweater gitu ya, jadi kayak lucu gitu, kombinasi dengan fabric berwarna hitam. Termasuk di bagian tengah ini kalau kalian misalnya pengen santai bisa turunin armrest dan bisa nyetir kayak gini. Wah, ini enak banget sih, kayak relax pol bawahnya gitu ya, pasti super nyantai. Dan yang lucunya lagi, bahkan sampai seat beltnya itu warnanya coklat kayak begini ya. Kayak kapan lagi kan kalian lihat seat belt warnanya coklat kayak gini, lucu banget. Nah, joknya sendiri pengaturannya juga udah lengkap, kalian bisa sliding, bisa reclining, dan juga ada seat height adjuster model pompa kalau kalian pengen duduk lebih tinggi lagi. Tapi menurut gue posisi paling rendah itu udah enak lah, udah pas gitu ya duduknya. Kayak visibilitasnya tuh juara banget karena kacanya tuh gede-gede semua gitu. Nah, masuk ke bagian setir. Setirnya sendiri juga retro banget karena dia palang 2. Memang dia belum dilapis kulit, masih poliuretan biasa, tapi pengaturannya di sini udah bisa tilt walaupun belum teleskopik. Wajar di K-Car karena ini sebenarnya udah ergonomis banget, posisi mengemudinya nggak perlu teleskopik lagi. Nah, kemudian logo dari tengah sorak-sorak kayak gini, lucu banget, klasik banget. Dan untuk bagian tombol-tombolan ini udah lengkap. Di bagian kiri ada audio steering switch untuk seek track, volume, home, dan voice command yang memang ini nggak nyambung atau belum mungkin ya, belum dikoneksikan karena kan ini head unit pasangan. Tapi di bagian kanan ini ada tombol untuk cruise control yang sudah adaptif. Artinya mobil ini sudah punya Honda Sensing. Iya, LCGC udah dikasih Honda Sensing, lengkap dengan adaptive cruise control dan lane keeping assist. Canggih gila gitu kan. Jadi udah nice banget, santai banget buat dipakai keluar kota. Di atasnya lampu sudah auto, wiper tapi belum. Dan kemudian kita masuk ke bagian speedometernya. Nah, ini juga yang berbeda nih dibanding N-Box yang lama. Speedometer seperti ini, jadi sekarang dia jadi full digital display berukuran 7 inci. Iya, udah lumayan gede lah ya buat speedo digital. Dan dia informasinya tuh sangat-sangat mudah banget. Di bagian atas ini ada digital speedo. Di bagian kirinya ada gear indikator, di bawahnya ada RPM gauge yang ini pun bisa diganti-ganti. Dan di bagian paling bawah ada fuel gauge, odometer yang tentunya bahkan baru 50 kilo karena ini brand new, outside temperature, dan jam. Nah, kalau kita cycle di sini, ini bisa kita ganti-ganti nih. Jadi ini ada MID built-in semuanya, walaupun ini semuanya bahasa sandi ya, rumput alias Jepang. Ini untuk display econometer kali ya, mungkin. Kemudian nah, di sini ada untuk kayak pengaturannya, ada lagi untuk seat belt warning, bisa sampai depan dan belakang. Ada juga untuk Honda Sensing, keren gils. Dan ada juga untuk daytime, ini untuk dimatikan saja MID-nya. Dan ini untuk mengatur kecerahan, sampai untuk pengaturan setting dan lain-lainnya. Di sini pun bisa kalian atur semuanya dengan lumayan leluasa, kayak gitu. Nah, keren nih kayak gini. Ada gambar N-Box-nya di bagian sini. Dan kemudian lucunya untuk bagian sisi driver, dia ventilasi AC-nya tuh bulat kayak gini nih. Jadi nggak kayak sebagian di PC passenger yang kotak. Ini dia bulat kanan dan kiri, dan ini bisa kalian putar-putar kayak gini. Tuh ditutup kayak gitu. Di sisi kanan driver ada engine start stop button yang tadi gue bilang, ada cup holder lagi buat kalian taruh minuman, dan di bagian bawahnya ada tombol buat buka electric sliding door di belakang kanan dan kiri yang bisa kalian off-in untuk matiin vehicle stability control dan untuk mengatur ketinggian lampu depan. Door trim dari atas sampai bawah dia dual tone, jadi kombinasinya antara warna ivory dengan warna hitam seperti itu. Termasuk di bagian bawahnya itu ada efek kayak garis-garis ripple gitu ya di tempat kalian taruh door pocket, dan ada bottle holder. Termasuk itu pun Honda bilang katanya door pocketnya sudah dibikin lebih ergonomis dibanding N-Box yang lama. Dia memanjang ke belakang dan jauh lebih gampang diraih dibanding yang sebelumnya. Nah, lanjut ke bagian atas. Ini kacanya gede-gede banget ya, bahkan ada kaca kayak kaca corner kayak gini, bikin visibilitas juara. Headliner dia full warna terang. Termasuk di bagian sini ada yang annoying, di bagian sini ada Honda Sensing-nya, dan di bagian atas ada overhead
konsol yang nge-mount lampu. Ini yang sama dengan Jazz GL8-nya Alex. Ada sistem kayak call center gini yang nggak kepake karena pas dia ini untuk Honda Connect di Jepang, yang diapit oleh 2 buah sun visor yang gede banget, yang udah ada kacanya namun belum ada lampunya. Tapi at least grab handle-nya lengkap sampai driver pun dapat. Jadi kalau kalian pengen nyetir begini, itu juga bisa. Oke, kita buka electric sliding door di bagian belakangnya dan kita langsung disambut dengan ruangan yang ajaib seperti kebanyakan kei-car Honda gitu ya, atau kei-car manapun. Tapi untuk handbox ini, Honda mengklaim ini menyajikan ruangan interior paling lega di kelas kei-car di Jepang. Jadi ini bisa dibilang kei-car yang terluas. Dan mereka nggak bohong. Gila, nih. Tutup dulu. Nah, ingat ya, dimensi mobil ini tuh kompak banget dari luar, sangat kompak gitu, jauh banget kalau dibandingkan mobil-mobil yang sekarang ada di jalan raya. Tapi kalian bisa lihat seberapa gede ruangan yang diberikan oleh Honda N-Box ini gitu ya. Legroom lebih dari 15 jari kayaknya. Headroom sama. Ini udah kayak duduk di dalam bioskop gitu. Jadi kayak gede banget gitu kan. Termasuk ini jok padahal udah posisi mengemudi gua yang cukup rileks. Kelihatan ya, ini posisi normal, ini posisi yang agak rebah. Gua masih ada segini. Jadi luar biasa, kayak lega banget. Ini udah first class banget sih rasa mobilnya gitu ya kalau bicara soal space. Dan di sini dia completely flat floor. Jadi kalau kalian misalnya kakinya tuh begini gitu ya, itu sama sekali nggak ada interupsi apa-apa yang bikin kabinnya jadi makin lega lagi. Namun memang N-Box ini walaupun dia lega ke depan, tapi kan dia ke samping, dia ada batasan regulasi kei-car, makanya Honda menyebut ini sebagai 4-seater ya. Jadi kalau yang di belakang sini cuman dikasih 2 buah headrest. Karena memang untuk 2 orang enaknya. Nggak mungkin bisa bawa orang di tengah sini karena bakal kejepit. Tapi kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunin armrest yang mereka bahkan bikin individual kanan dan kiri gini. Wih, ini pol banget. Kayak enak banget gitu ya. Termasuk jok di baris kedua sama kiri di depan, di kombinasi materialnya memang masih fabric, tapi di bagian tengah sini ada kayak sweater effect gitu kayak wool, dan sudah dilengkapi dengan Isofix tethering point di bagian sini ya. Jadi kalau kalian pengen colok child seats, itu pun udah mudah banget. Nah, kemudian ngomongin soal penyimpanan, di sini juga masih banyak kok. Jadi contohnya ada seat back pocket di bagian belakang jok passenger depan, tapi memang cuma sebelah, hanya seperti ini aja. Tapi di kedua joknya kalian dapat dining tray. Iya, dapat meja. Jadi kalau kalian pengen piknik, makan dan lain-lain itu bisa. Yang masing-masing mejanya ada 2 buah cup holder, jadi minumannya bisa 2. Dan juga ada hook di bagian pinggir dan di bagian dalamnya. Iya, jadi kalian misalnya cewek pengen gantungin tas supaya tasnya nggak kotor gitu ya, bisa digantung di hook di sininya. Jadi nice, semuanya sudah terpikirkan ala Jepang. Nah, kemudian untuk amenities di bagian belakang sini kalian dapat cup holder 2 buah di bagian samping sini ya. Jadi masing-masing sisi dapat 2 buah. Dan juga power window belakang itu juga bisa dibuka pencetannya di bagian sini. Dan kalau kalian pengen privacy lebih, ini pun ada passion blocker alias ada sun blind-nya. Kayak mobil-mobil miliaran gitu ya. Jadi bisa lebih privat lagi di bagian belakang sini. Mewah. Termasuk di bagian belakang kalian juga dapat grab handle untuk kalian pegang kalau seandainya supirnya ugal, dan seat belt 4 titik yang ada 2 karena memang mobil ini 4-seater. Dan seat belt belakangnya juga warna coklat seperti di bagian depannya. Dan yang keren, ini masih bisa di recline lagi. Kalau gua reclining pole, wah ini selonjoran pol gitu ya, bisa selonjoran kayak gini, ini enak banget. Bener-bener ya cuman Jepang yang bisa begini gitu, kayak yang lain belum. Secanggih-canggihnya China, mereka belum punya mobil kayak gini. Dan itu adalah sebuah achievement yang bikin kangen. Dan ngomongin soal bagasi, sebelum kita cek kalau misalnya kalian butuh ruangan bagasi yang di depan lebih lega, ini jok tentunya masih bisa di slide ke bagian depan. Gini, gue mentokin. Nah, ini udah paling mentok. Posisi duduk mentoknya aja itu masih ada lebih dari 5 jari ke jok depannya. Jadi ini kayak posisi duduk di mobil biasa. Bener-bener fleksibel sekali. Kita cek yuk belakangnya.
Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Honda N-Box. Untuk bukanya, ada electric button di bagian bawah logo Honda sebelah sini. Tinggal kalian pencet aja, terus kalian buka ke atas. Nah, so ini jok masih dalam posisi yang tadi gue tinggalin duduk. Jadi ini posisi paling mundur, ini posisi paling maju. Kalian bisa lihat bedanya lumayan ya, bedanya sejengkal antara paling mundur dan paling maju. Kalau posisi joknya paling mundur, di sini masih ada ruangan 2 jengkal sampai bibirnya buat kalian taruh barang-barang. Yang lebih dari cukup kalau kalian pengen cuma pakai harian buat belanja dan lain-lain. Tapi kalau kalian majuin joknya mentok, yang dimana duduknya pun masih nyaman banget, kalian dapat 3 jengkal. Jadi nambah 1 jengkal lagi, sehingga ini ruangannya benar-benar luar biasa fleksibel gitu ya. Nah, termasuk misalnya kalian di sini pengen nambah ruangan lagi, ini N-Box tuh kan karena dia satu karakter sama N-Van, mobil ini tentunya punya Ultra Seat atau Magic Seat-nya Honda. Jadi kalau kalian misalnya ini joknya bisa direbain ke depan dalam format 50-50, kalian turunin begini, ini bakal langsung completely flat ke depan. Kok bisa? Karena base dari jok depannya yang di baris kedua, itu dia pas kalian turunin begini, dia ikut turun begini. Makanya dia bisa full flat sampai ke bagian depan. Bahkan di sini yang agak naik dikasih ramp sama Honda, jadi kalian bisa langsung slide item langsung ke bagian baris keduanya. Dan kalau misalnya kalian pengen mundur dan majuin joknya dari bagian belakang, itu kalian nggak perlu ke depan. Kenapa? Karena di bagian bawah sini, itu ada strap yang bisa kalian tarik, yang bisa langsung mundur majuin joknya kayak gini gitu. Semuanya udah well thought banget. Jadi serba praktis buat dipakai hidup sehari-hari. Wah. Full flat, berubah jadi N-Van. Keren kan? Seperti itu. Dan ini pun di belakang kalian dapat karpet lagi yang bertuliskan emboss N-Box di bagian sininya, dan di bagian sini juga ada beberapa lapis. Nah, di bawah sini dia ada tire inflator ya, atau tire repair kit gitu, seperti itu, termasuk beberapa tempat buat nyimpen kayak segitiga pengaman dan lain-lain, dan jack gitu ya, yang sekarang lagi diturunkan. Semuanya sangat well thought sekali, bahkan sampai covernya berlapis-lapis kayak gini gitu. Ini juga pasti ngaruh ke peredaman suara nih kayak begini. Seperti itu. Sisanya di bagian belakang masih bisa diakses cup holder yang tadi bisa dipakai buat di depan, dan juga ada hook di bagian sebelah kiri yang ada yang menariknya, dan ada lampu di bagian sebelah kanannya. Jadi kalau kalian pengen malam-malam ngubah-ngubah di sini, jadi nggak kegelapan juga. Tutupnya juga sekarang dikasih coakan di sini, jadi nggak bikin tangan kotor. Walaupun dia lucu, lega, dan eye-catching, namun karena harganya cukup mahal untuk mobil sekecil ini pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah tinggal knowing kami temukan di Honda All New N-Box. Kalau kalian lihat di bagian bawah sini, sebenarnya ada area kosong yang agak sedikit berlebihan gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya Honda N-Box ini punya fog lamp yang bisa dimount di sini. Tapi fog lampnya itu opsional. Iya, fog lamp opsional 2024 udah nggak zaman deh kayaknya Honda. Kenapa nggak standar aja gitu? Walaupun mobil ini udah canggih, udah punya Honda Sensing, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, tapi hal sesimpel day night view, rear view mirror dia nggak ada. Jadi kaca tengah ini fix kayak gini aja. Boro-boro elektromatik gitu ya, di setting manual aja nggak bisa. Lampu eksterior dari Honda N-Box ini kan sudah full LED, bahkan sampai ke bagian lampu plat nomornya. Tapi di interiornya itu kasusnya berbeda, karena semua lampu di interiornya itu masih bohlam halogen biasa. Dari bagian bagasi itu masih bohlam halogen, bagian atas ini itu masih bohlam kuning biasa, dan bahkan di depan sini ini adalah gak hanya halogen, tapi ini adalah mekanisme yang sama yang dipakai semenjak Honda Jazz G8-nya Alex. Iya, masih di recycle dan dipakai untuk Honda-Honda terbaru. Siapa nggak bikin baru? Namun tenang, sebagai K-car nomor 1 di dunia yang diimpor utuh dari Jepang pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Honda All New N-Box. Seperti kebanyakan Honda-Honda yang full praktis, jok bagian belakang ini kan sudah dilengkapi dengan Magic Seat, atau nama korporatnya itu Ultra Seat gitu ya. Yang tadi pas kita turunin di bagian bagasi, dia bakal rata ke bawah karena ininya ikutan turun nih. Tapi selain fungsi untuk rata lantai, dia juga ada fungsi lain, dinaikin ke atas sini. Nah, kalau udah begini, kalian pengen sepedahan gitu ya, kalian bisa bawa sepeda lipat di sini 3-4 biji gitu. Termasuk di sini pun ada hook yang contohnya buat gantungin helm atau buat bawa barang-barang yang tinggi gitu, jadi bisa. Jadi makin praktis aja mobil yang udah praktis ini. Duduk biasa di N-Box
kayak begini aja udah nyaman. Apalagi kalau dibikin setup yang seperti ini. Iya, jadi N-Box ini punya long sofa mode gitu ya. Jadi untuk jok baris depan itu bisa direbahkan dan dia bisa rata sampai ke bagian base dari jok baris keduanya. Dan kalau udah gini, ini mau nyantai di mobil berduaan gitu ya sama doi. Kelemar-kelemar doi pasti. Ini enak banget sih, sumpah. Membawa nama N dari New Next Nippon Norimono alias mobil baru Jepang selanjutnya, pastinya N-Box ini juga punya banyak Easter egg huruf N yang kalian bisa temukan. Contohnya di bagian lampu depan sini, itu ada huruf N di bagian sampingnya, satu sini ya. Kemudian di bagian taillight sini juga ada huruf N di bagian dalam bawahnya, sebelah sini. Di bagian karpet, dari bagian bagasi sampai baris kedua sampai baris pertama, itu semua karpetnya ada logo N-nya. Di bagasinya, di bagian hook belakang sini juga ada logo N. Dan yang paling tersembunyi, di bagian tangki bensinnya, kalau kalian buka, ini ada logo N di bagian sebelah sininya. Jadi heritage dari N360 tidak terbuang sia-sia. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja sedikit fun review kita mengenai si Honda N-Box generasi ketiga tahun 2024. Menurut kita, ini adalah sebuah mobil yang Jepang banget gitu ya. Kalau kalian suruh kita deskripsiin mobil Jepang yang paling Jepang, ini salah satunya. Karena cultnya K-Car itu baru bisa dimengerti kalau kalian pakai kacamata orang Jepang. Di Amerika, di Eropa, di Korea, bahkan di China yang sekarang saking majunya industri otomotif, itu mereka belum punya mobil yang formulanya kayak gini. Yang dari luar tuh kecil, interiornya lega mampus, mesinnya cc-nya imut banget, tapi sangat efisien buat dipakai harian. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu mobil yang lebih dari ini. Ini udah mobil yang paling perfect menurut gua. Buat angkut orang, lega. Buat bawa belanjaan, bisa. Bahkan bawa sepeda, bisa. Jadi buat apa beli mobil yang lebih gede-gede lagi kalau kalian bisa beli ini gitu ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Makanya kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke Focus Motor yang udah ngizinin kita untuk ngulas stok terbaru mereka, yaitu Honda All New N-Box generasi ketiga ini di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian misalnya tertarik untuk bawa pulang mobil ini karena stoknya nggak banyak dan banyak yang tertarik juga, silahkan kalian kontak Focus Motor teman-teman kita di Instagram sebelah sini atau CP-nya langsung di bagian bawah sini gitu. Dan bicara soal harga, pasti kan kalian nganggap oke, kalau harganya IU pasti mewong 700 juta gitu kan. Memang dulu pas K-Car hype masuk Indonesia lagi melalui importir umum, harganya memang masih di 800-700 jutaan gitu ya. Tapi sekarang karena udah mulai banyak yang masuk, kemudian homologasinya pun sudah lewat dan lain-lain, harganya juga jadi makin terjangkau. Ini sendiri dijual oleh Focus Motor itu di harga 490 juta off the road. Iya, jadi masih make sense buat kalian beli dibanding kalian beli crossover lagi gitu kan. Ini lebih irit, lega, dan CBU Jepang. Udah sensing pula. Mau apa lagi gitu kan? Seperti itu. Tapi gimana menurut kalian mengenai Honda N-Box Gen 3 ini? Silahkan kalian komen langsung di bawah pendapat kalian semua. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dan karena mikirnya bakal kalian semua, kalian cara subscribe ke YouTube channel kami Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat Soto Jangki sebelah sini. Supaya up to date dengan mobil-mobil terbaru yang menarik seperti Honda N-Box Gen 3 yang sangat gemas dan ingin kita bawa pulang ini. So, thank you banget udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and God.